Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosonaji dimanapun anda berada. Kali ini saya pengen mau unboxing kiriman dari Blitar, teman-teman. Kiriman ini hanya satu keris, tapi saya rasa saya perlu untuk men-unboxing kepada anda sekalian. Yang ini dikira keris yang nggak ada, produksinya sedikit. Karena produksinya sedikit sehingga ada yang beranggapan bahwa keris ini tidak ada yang memiliki di zaman saat ini. Nah, ini anggapan yang salah, teman-teman. Anggapan salah. Yang pasti kalau keris itu nggak ada, ya, kalau keris itu nggak ada, saya pastikan tidak ada yang pernah menduplikasi, tidak ada yang pernah meniru, dan tidak ada yang pernah membuat dengan tiruan-tiruan semacam itu. Ini ada anggapan salah satu pak keris bahwa keris ini tidak ada yang punya, katanya. Nah, saya rasa ini anggapan yang salah. Kalau tidak ada yang punya, saya pastikan tidak ada yang bisa meniru, teman-teman. Oke, biar gak penasaran, mari kita sama-sama untuk menyimak dan kita langsung buka saja, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Packingnya sangat rapi. Cukup profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayu timongo tua, teman-teman. Kayu timongo tua. Oke. Ini, teman-teman. Saya rasa ini adalah putut kembar yang tangguhnya masuknya Tuban, teman-teman. Masuknya Tuban. Seperti ini, teman-teman. Ini bagian paksinya masih sangat tebal. Tuban itu daerah pesisir, ya. Tuban itu daerah pesisir, daerah yang ada semenjak sebelum Singasari, bahkan ditengarai era zaman Tuban itu sudah ada, teman-teman. Jadi Tuban itu adalah daerah pangkalan ke Syah Bandaran, ya, sebuah pelabuhan seperti itu yang dari berbagai negara ketika waktu itu menepi ke daerah Tuban. Sehingga ciri-ciri khas dari pembuatan Tuban itu besinya sangat kekar, ya, tebal, dan terlihat sangat gagah, teman-teman. Dan yang dibuat, yang diproduksi itu hanya keris-keris lurus. Jadi jarang sekali keris-keris yang berluk, teman-teman. Jadi ini adalah keris berdapur putut kembar. Dapur putut kembar ini dari dekat, teman-teman. Seperti ini. Kalau dalam sejarahnya putut kembar, di dalam berbagai buku, ya, bahkan karya dari Bambang Haryo Srinuksmo mengatakan bahwa dapur putut kembar itu dibuat oleh empu era Pajang, ya. Jadi keris umyang atau keris putut kembar itu diproduksi pada era zaman Pajang, teman-teman. Ketika berganti era, ketika Majapahit, ke Tuban, maka biasa disebut yasan. Yasan itu adalah meniru, menduplikasi ke era-era zaman dahulu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Bukan berarti ini tidak asli, bukan. Ya, bukan berarti tidak asli. Asli, tapi yasan, teman-teman. Jadi meniru buatan-buatan di era-era terdahulu. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah era Tuban, ya. Era Tuban itu ada sekitar abad ke-16.
abad ke-16. Ada berbagai macam varian, teman-teman. Dalam artian dari segi bentuknya, dari segi ornamen bentuknya itu berbeda-beda memang. Ada yang berbeda-beda. Kalau ini kan mirip seperti tuyul, teman-teman. Mirip seperti tuyul. Saya jarang sekali melihat seperti ini, hanya 1-2 kali pernah ada yang punya juga. Pernah ada yang punya juga. Mari kita teliti secara mendalam, secara mendasar, kira-kira ukiran ornamen ini kira-kira asli atau tidak. Oke, mari kita bahas, teman-teman. Kalau kita melihat secara verbal, secara fisik, teman-teman, maka saya kira dengan pengamatan saya ya yang terbatas ini, saya kira kalau ornamen ini adalah asli bentukan dari awal empu itu membuat. Jadi tidak ukiran. Kalau kita miliki secara logika, kalau ini memang diukir setelah keris ini terjadi, misal ini adalah keris brojol misalkan, itu tidak mungkin, teman-teman. Karena dalam sisi wilah ini sudah tegak lurus seperti ini. Ya, sudah tegak lurus seperti ini. Dan gandeknya pun dalam ornamen ini tangannya saja itu cenderung ke depan. Cenderung ke depan. Jadi tidak mungkin kalau gandek ini diukir begitu saja, ini sangat sulit sekali. Ya, apalagi yang di belakang ini juga tidak mungkin ini adalah ukiran susulan, teman-teman. Oke? Seperti ini. Ini tangannya saja lebih tengadah ke depan. Jadi kalau gandek ini adalah keris, misalkan ini adalah keris brojol terus diukir di zaman dahulu, setelah terjadinya pembuatan keris ini, keris brojol terus diukir, selanjutnya itu tidak mungkin. Karena melihat dari ukiran ornamennya tangannya ini lebih maju ke depan daripada gandeknya. Jadi saya pastikan keris ini adalah putut kembar yang asli bertangguh tuban. Dalam buku-buku sejarah, semisalnya Serat Centini, teman-teman, maka keris putut kembar, dapur putut kembar, juga sering disebut juga dengan keris Umyang Jimbe. Dan ini memiliki berbagai macam versi, teman-teman. Meski sebenarnya penamaan dari Umyang Jimbe itu kurang pas sebetulnya. Karena penamaan tersebut diambil dari seorang nama empu yang hidup di zaman era Pajang, yaitu bernama Umyang, teman-teman. Namun penamaan tersebut ya sudah terbiasa di kalangan masyarakat dan menjadi akrab disebut sebagai keris Umyang Jimbe. Adapun, teman-teman, keutamaan dari keris yang disebut sebagai Umyang Jimbe ini diantaranya adalah Umyang Jimbe, Umyang Takeh, Umyang tambah beras, Umyang cungpet atau pemadam listrik, Umyang darah, dan Umyang kera nada. Bagian gandek itu berbentuk seperti kera, teman-teman. Konon pusaka yang satu ini termasuk kategori yang langka. Jika kita melihat dari sisi esoterinya, maka dari golongan keris Umyang Jimbe dipercaya sebagai khoddam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan sebuah kekayaan, menarik simpati orang, sehingga dagangan kita menjadi laris, mempengaruhi hati lawan dalam bernegosiasi, melunakkan hati rekan bisnis, dan digunakan juga sebagai sarana memantapkan karisma dan kewibawaan. Sehingga tidaklah mengherankan manakala banyak para pejabat, tokoh politik, dan orang-orang besar menyimpan keris Umyang Jimbe atau putut kembar ini. Adapun beberapa kepercayaan manfaat istimewa dari keris berdapur putut ini diantaranya adalah mendatangkan kekayaan berlimpah tanpa batas dari segala arah, mendatangkan kekayaan dari berbagai sumber yang tidak pernah Anda kira sebelumnya, memuluskan negosiasi, menaklukkan hati rekan bisnis, kolega maupun klien, dimudahkan dalam upaya mengembangkan usaha, dan dimudahkan dalam menagih hutang, teman-teman. Selain itu berfungsi untuk memudahkan dalam regulasi
dan melunasi pinjaman hutang, meniadakan resiko kebangkrutan, teman-teman. Juga sebagai pagar gaib yang berfungsi melindungi diri sendiri, keluarga, kediaman maupun bisnis dan tempat usaha dari berbagai serangan-serangan yang tidak berwujud, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman, segenap kepercayaan dan manfaat gaib tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Yang perlu kita tekankan bersama justru pada lestarinya tinggalan kuno pada Nusantara ini, tinggalan-tinggalan pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, teman-teman. Jangan sampai ya peninggalan kuno seperti ini diakui oleh negara lain, apalagi hingga musnah ditelan peradaban modernisasi saat ini, teman-teman. Itu yang paling pentingnya. Selain esoterinya, maka ada yang paling penting lagi, yaitu sebuah pelestarian untuk tetap membudayakan, mempunyai keris tentunya, teman-teman. Ini adalah lebih jelasnya, teman-teman. Sangat sepuh sekali dan sangat wingit sekali. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menyimak. Ini adalah keris Umyang Jimbe atau yang disebut putut kembar, bertangguh tuban, berdapur putut kembar, dan sangat wingit, yaitu filosofinya untuk sebuah kekayaan. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.